Nah, udah. Udah. Itu berarti minta tolong dipencet ya. Oke, sip. Ya, Pak Gana, bagaimana? Sudah siap dilakukan tindakan? Sudah, Dok. Sudah ya. Oke, jadi nanti untuk tindakan ini tidak perlu takut karena prosedurnya itu hampir tidak ada sakit. Mungkin ada sakit sedikit, cekit-cekit. Baik. Oke. Oke, sudah ya. Jadi kita harus memberikan penjelasan atau informasi pada pasien bahwa pasca treatment atau setelah dilakukan pico laser ini mungkin akan ada sedikit kemerahan, rasa nyeri. Ada beberapa pasien merasa tidak nyaman, tapi sebenarnya nyerinya sangat minimal, ya. Jadi kalau kita kenal pico selama ini adalah lebih banyak untuk flek, lebih banyak untuk melasma, lebih banyak untuk sunspot. Padahal sebenarnya pico itu juga bisa untuk bopeng, bolong bekas akne ya, bekas jerawat. Jadi sebenarnya pico laser ini fungsinya banyak. Oke, tapi kebetulan hari ini kita kasusnya khusus untuk acne scar atau bopeng, bolong-bolong ya. Nah, kemudian berapa kalikah perlu dilakukan treatment sampai hasilnya bagus? Itu tergantung relatif di tiap orang. Ada yang merespon dengan baik, jadi hanya mungkin 2-3 kali sudah ada perubahan yang signifikan. Ada beberapa orang yang kalau cekoknya atau bopengnya lebih dalam, kemudian terlalu banyak responnya jadi lebih lambat, jadi perlu tindakan yang lebih banyak. Kapan perlu diulang? Bisa diulang sebulan sekali boleh. Lebih dari itu pun sebenarnya tidak masalah, tapi 1 bulan biasanya kita rasa cukup efektif untuk melakukan pengulangan treatment ya. Jadi ini adalah mesin pico laser yang dipunyai oleh Avandi. Ini salah satu teknologi terbaru. Jadi kenapa namanya pico? Karena dia menembak dengan kecepatan picosecond, jadi sangat-sangat cepat ya. Oke, untuk Pak Avandi ini, Pak Avandi masih muda ya. Pak Avandi, Pak Gana. Pak Gana umur berapa Pak Gana? Umur 21, Dok. 21, masih muda ya. Kalau umur masih muda, kolagennya masih bagus, harusnya penyembuhannya juga cepat ya. Oke. Oke, saya akan melakukan persiapan. Jadi pasien sudah terpasang capnya, sudah terpasang kacamatanya. Sekarang saya pakai kacamata karena ini menembakkan ada cahayanya keluar untuk menjaga supaya tidak silau. Kita pakai kacamata, pasien juga pakai kacamata. Kemudian kita set up di settingnya, setting alat. Oke. Nanti akan ada bunyi seperti tembakan ya, jangan panik. Oke, kita cari dulu, ini dia yang mau kita lakukan tindakan. 1, 2, 3. Oke. Dirasa sakit Pak Gana? Tidak, Dok. Tidak ya. Oke. Sakit Pak Gana? Tidak, Dok. Tidak ya. Oke, jadi harapannya setelah tindakan akan ada kemerahan. Itu normal ya. Oke, boleh geser lagi.
ada yang mau nanya boleh. Kalau ada yang mau bertanya boleh ketik aja di komennya, nanti biar satu tanya jawab langsung. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh langsung ketik di komen, biar langsung jawab sama dokter Rizka. Thank you yang sudah bergabung. Ayo ada teman-teman yang boleh bergabung. Ini ada yang nanya di Instagram. Downtime-nya ada nggak, Dok? Downtime-nya mungkin kalau kemerahan cuma 1-2 hari ya. Jadi setelah kemerahan ini bisa kita kasih syuting, Shooting cream ya, atau moisturizer ya. Dari ini sudah disediakan. Betul. Downtime-nya paling 1-2 hari ya, Dok ya. Betul. Dok, ada yang nanya di TikTok, Dok. Iya. Konsul online nggak, Dok? Sebaiknya datang langsung ya, karena kalau untuk Bopeng sendiri itu kan harus dilihat dan dia bentuknya 3D ya. Dia untuk kedalamannya, bentuknya, karena bentuknya ada yang bentuknya hanya titik, bentuknya ada yang seperti kawah, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang tidak beraturan. Jadi harus kita lihat dan kadang tuh karena bentuknya harus dilihat 3 dimensi, kalau di foto aja itu dia bisa tampak rata. Jadi harus langsung ya kalau mau konsultasi untuk sekarang Bopeng. Tapi kalau konsultasi untuk pemakaian krim misalnya, kita bisa terima online ya, langsung di website www.kliniksertifikat.com. Oh, yang nggak normal itu aku nggak Bopeng sih, Dok, PIH keluhannya. Nah itu juga harus langsung ya, Dok ya. Betul. Bisa ditentukan apakah dia PIH atau PIK ya, Dok ya. Betul. Ya kita lihat pH-nya seberapa banyak, seberapa luas, treatment apa yang cocok, apakah harus di Pico, atau kita bisa dengan modalitas lain atau dikombinasikan. Ada lagi yang nanya, ayo boleh. Jadi Mas Gananya ini nggak terlalu banyak ya, Dok, Bopengnya ya? Mas Gananya tidak terlalu dalam ya. Mas Gananya ini kebetulan bekasnya adalah bopengnya kecil-kecil, dangkal. Jadi seharusnya mungkin 2 kali treatment sudah ada perbaikan. Jadi kalau Bopeng itu kan nggak bisa 100% ya, Dok, balik normal. Ya, tergantung kedalaman, kembali ke kedalaman respon pasien. Ada yang memang responnya bagus sekali, jadi mulus bisa. Apa yang mulus ya, Dok ya? Jadi emang kasus kayak gini tergantung pola hidup pasien ya. Jadi kalau kamu pola hidup sehat, biasanya mengaruh juga ke hasil. Kalau pasiennya merokok, minum alkohol tuh mempengaruhi ya, Dok ya? Itu pengaruh sih. Terutama biasanya itu kan kalau jerawatnya sendiri itu biasanya lebih banyak pada orang yang merokok. Nah, jerawat itu kan sebagai penyebab bopeng kita yang kita obatin hari ini. Jadi untuk kasus Mas Dana ini, bopengnya tidak terlalu dalam, jadi biasanya menurut dokter Ruka sekali 2 kali udah ada progres. Apalagi kalau misalnya kondisinya pasiennya lifestyle-nya sehat, jadi tidak merokok, jadi tidak minum alkohol, jantungnya sehat, jadinya akan maksimal. Oke, jadi Pagana ini sudah dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 titik. Jadi Pagana tidak terlalu banyak, kebetulan hanya 12 titik bekas jerawat. Dan itu kita bilangnya shallow ya, dangkal. Dan bolongnya pun relatif baik, artinya bentuknya bulat. Kalau yang bulat lebih gampang sembuhnya, lebih gampang untuk dia kembali lebih mulus. Tapi kalau yang bekas jerawat besar terus bopengnya tidak beraturan seperti kawah itu lebih susah. Jadi kalau misalnya kenapa harus langsung konsul ya kita harus lihat ya, Dok ya. Betul.
Boleh sekalian kita rejuve ya. Oke. Kita rejuve ya, jadi biar kulitnya cerah. Oke, sekalian kita rejuve ya. Kita rejuve satu muka. Oke. Untuk harga mungkin boleh tanya sama admin, boleh DM ke admin, DM ke admin di TikTok, IG, di website juga bisa. Atau paling bagus sih datang aja langsung. Oke. Kalau mau datang bisa. Saya mulai Pak ya. Pico Laser hanya ada di 2 cabang, yaitu di Dr. Avandi. Jadi di Dr. Avandi itu ada 16 cabang nih. Nah, Pico Lasernya ini hanya ada di Semarang dan di Bali, di Denpasar. Kalau untuk harga, untuk harganya nanti DM aja ke admin, nanti bisa dibantu harganya. Kalau untuk letak kliniknya kita di Renon, di Jalan Raya Tunjungan 166 Renon Denpasar. Jadi kalau kamu misalnya mau tahu tempatnya, mau bisa klik di Google, kamu ketik aja estetika Dr. Avandi Denpasar. Jadi nanti ketemu dan di mapnya kamu bisa klik di kayak bentukan telepon, jadi kayak lambang telepon itu langsung terhubung ke admin. Kalau mau konsultasi disarankan sih langsung dan atau ini juga kalau online takutnya kita nggak bisa memastikan diagnosa dan treatmentnya nggak bisa maksimal nanti untuk tata laksananya. Jadi dokternya lagi jadi bantu itu diapain ya wajahnya jelas apa kita pakai Pico Laser. Jadi Pico Laser sebenarnya untuk Pico Laser bisa untuk apa aja dok? Gunanya dok kita ada banyak ya. Utamanya kalau Pico kita pakai untuk freckles, melasma, lebih banyak ke pigmen. Jadi sebenarnya kita hari ini memang kita fokusnya ke scar karena kita mau bilang ke Dafren semua kalau mesin Pico ini juga bisa untuk scar ya. Oke, terus habis itu pastikan kalian memang datang ke klinik yang benar-benar punya mesin Pico karena banyak di sana di luaran sana yang Piconya nggak benar-benar Pico, jadi hanya Pico gimmick doang. Pico bungkusnya aja ya dok. Bener. Betul, jadi pastikan memang tempatnya terpercaya, jadi mesinnya benar-benar Pico sehingga hasilnya maksimal. Itu juga menentukan ya dok ya. Tentu. Kalau Pico yang di estetika ini keluaran Jerman ya dok? Betul. Nah, kita pakai yang Jerman ya, Dafren. Jadi kalau untuk kualitas, jadi kamu udah pernah dengar kalau produk-produk atau alat dengan kualitas dari Jerman itu memang dok ini sakit nggak dok? Kita tanya sendiri ya sama pasiennya ya. Gimana Pak Gana? Sakit Pak Gana? Rasanya cuman kayak sakitnya tidak sih sakit-sakit banget, cuman Cekit-cekit ya. Cekit-cekit aja, nggak ada rasa sakit. Iya, lebih sakit yang tadi scar atau lebih sakit yang sekarang yang rejuve? Lebih sakit yang sekarang. Lebih sakit yang sekarang ya. Dokter, Pico laser ini bisa dilakukan dari usia berapa sih dok? Kita biasa rekomend sih dari mulai remaja sudah bisa ya. Jadi kalau sudah menginjak remaja, kan udah terpapar tuh antioksidan di luar, sudah mulai jerawatan, sudah mulai kena debu gitu ya. Jadi untuk kita rejuvenasi dari awal pun bisa dari mulai remaja. Oke, berarti semua jenis kulit bisa di Pico laser dok ya? Bisa, semua jenis kulit bisa. Di TikTok ada yang nanya dok bisa remove tulang alis nggak ya? Tapi yang bulu alisnya masih utuh tanpa dicukur dulu. Bisa ya, alat ini bisa untuk tattoo removal bisa. Untuk rambutnya
biasanya kena ya dok ya, pasti kebakar ya dok? Pasti kebakar sih rambutnya sih, nggak mungkin nggak. Jadi memang sebaiknya lebih bagus sih dicukur dulu, ya. Ya kadang memang harus direlain dulu ya. Harus direlain dulu ya. Ini kita kan ada tujuannya adalah supaya mengaktifasi kolagen, supaya kolagennya bertambah banyak, jadi kulitnya lebih plumpy. Terus juga dia akan mengurangi pigmen kulit, jadi warna kulit lebih cerah. Jadi ya tentu saja semakin sering semakin bagus untuk yang rejuvenation. Ya harus diulang ya kalau mau bagus maksimal hasilnya. Ayo boleh dong nanya-nanya biar semakin mumpung lagi free loh konsultasinya langsung. Kalau ke klinik lumayan harus ada biaya konsultasi edukasi. Ayo boleh yang nanya-nanya yuk. Untuk kasus flash juga bisa kok. Untuk rindu, untuk bekas jerawat hitam bagusnya di laser atau peeling dok? Kalau pilih ya, kalau disuruh milih ya bagusan ini ya, bagusan Pico ya dibanding peeling. Kalau peeling pun hanya untuk flek tadi, dia paling kita akan pakai peeling super special. Tapi kalau ini tembakannya kan bisa kita atur supaya kena pigmennya bisa sampai pigmen yang agak dalam gitu. Terus kalau ini dia tidak ada downtime, tapi kalau peeling kan ada downtime ya, mungkin setelah itu akan ngelupas, setelah itu akan perih. Kalau ini relatif lebih lebih tidak perih, lebih tidak sakit, tidak ada downtime, dan biasanya kita fokus hanya di pigmennya aja. Jadi cara kerjanya adalah laser ini kita tembak pigmennya, berharap pigmennya pecah, lalu diserap ulang oleh tubuh gitu. Jadi cara kerjanya begitu. Kami juga ya dari Jawa. Kalau mau konsul dokter awal berapa ya? Nanti dicat sama admin ya Pak jawabannya. Terus dengan Kak Ayu Alini untuk menghilangkan bekas jerawat berupa scar jenis ambil treatment apa aja dok? Sorry, kalau untuk jerawat. Untuk bekas jerawat. Oke, scar. Kita punya sebenarnya banyak pilihan ya. Kita bisa di derma roller, bisa di PRP, kombinasi derma roller, kombinasi dengan PRP, kombinasi dengan subsisi, bisa juga kita kombinasi dengan laser Pico ini. Tergantung budget aja berarti ya dok ya? Betul, tergantung budget, betul. Kalau mau yang bagus ada di laser. Jadi lebih bagus ya kita kombinasikan ya. Jadi tidak hanya satu treatment aja gitu. Makasih udah langganan, makasih. Bagusan laser review atau Pico Black Laser dok? Bagusan, sorry maaf. Laser review atau Pico Black Laser dok? Black doll, ya. Yeah. Jadi biasanya kita ada itu istilah marketing ya, black doll ya. Oh, itu pakai masker ini ya. Pakai masker karbon. Jadi sebenarnya masker karbon itu lebih ke sebagai penanda, tapi secara saintifik dia mengurangi efektivitas tembakan sebenarnya karena tembakannya jadinya ada layer yang nutup tembakannya. Jadi tembakannya tidak 100% sampai ke dalam kulit. Jadi dia ke divert sama karbonnya gitu. Jadi itu lebih satu hanya hanya mencerahkan aja, terus kemudian less efektif ya, yang black doll itu ya. Lebih bagus kalau ditembak langsung ke kulit daripada memakai pakai karbon yang pakai hitam-hitam itu. Kalau kamu misalnya mau coba untuk pencerahan lebih bagus langsung laser review ya
Betul, lebih bagus seperti yang sekarang ini. Kalau mau lihat price list treatment gimana ya? Ini langsung ke klinik ya Pak. Laser buat jerawat sama bopeng berapa Kak? Nanti di DM ya Kak, di chat oleh admin. Mengecilkan pori treatmentnya apa? Kak Indati. Mengecilkan pori ya dok? Mengecilkan pori. Jadi dengan alat ini pun kita bisa mengecilkan pori ya. Dengan laser fractional ini, jadi Pico ada pilihan fractionalnya bisa untuk mengecilkan pori juga. Bisa diganti Gitu. oleh juga ya Kak. Itu sulit. Oke dok, ada yang nanya nih dari IG. Dok, kalau hanya bekas jerawat aja, apa bisa menggunakan treatment tersebut atau harus ada jerawatnya ya? Bekas jerawat hitam, bolong, atau merah? Di sini katanya cuma nanya harus ada bekas jerawatnya atau enggak gitu dok. Kalau bekas aja, jadi sebenarnya any of those, jadi mana aja yang merah, hitam, atau bolong bisa kita kerjain dengan laser Pico. Gitu. Apakah harus laser Pico? Tidak. Seperti kembali ke sesuai budget ya. Gitu. Pico itu satu alat untuk semua treatment bisa ya dok ya? Jadi sebenarnya alat ini bisa untuk macam-macam ya. Tapi pastikan memang alatnya adalah yang Pico asli, bener-bener Pico. Karena banyak itu di tempat-tempat lain, Piconya hanya label aja, label Pico. Mesinnya bukan ya dok? Mesinnya bukan, betul. Dokter, ada yang nanya lagi nih, Pico laser ini sama nggak sih dok sama dengan CO2 fraksional? Oh beda, beda ya. Cara kerjanya berbeda. Terus kemudian, tapi tujuannya sama. Tapi tujuannya bisa untuk scar ya. Cuman cara kerja mesinnya berbeda. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi dengan dokter Uta hari ini. Dok, kalau misalkan treatment ini nih ada yang harus dihindari nggak sih setelah atau sebelum treatmentnya? Tidak ada yang khusus ya. Mungkin dia akan kemerahan untuk beberapa saat, tapi dia akan menghilang mungkin dalam 1-2 hari kemerahannya. Terpapar sinar matahari yang terlalu lama mungkin ya, karena merah dia akan nambah merah kalau kena matahari. Tapi sebenarnya tidak ada pantangan khusus. Artinya misalnya kalau mau berenang boleh, habis itu mau olahraga pun sebenarnya boleh ya. Olahraga indoor, betul. Kalau outdoor disarankan tetap pakai sunblock, tapi kalau bisa sih sebaiknya jangan dulu, nanti tambah merah. Jadi seperti itu ya Kak, kalau bisa jangan jemur-jemuran dulu selama masih treatment Pico. Lalu ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau untuk hasilnya sendiri apakah langsung terlihat dok setelah treatment? Hasilnya tidak langsung terlihat ya, karena untuk scar itu kita mengharapkan supaya kulitnya itu tumbuh, ada kolagennya untuk tumbuh, jadi dia menutupi lubangnya. Jadi itu bukan sesuatu yang langsung hilang, nggak bisa. Kita biasanya compare 1 bulan kemudian, compare 3 bulan kemudian, gitu. Terus itu pun tidak 1 kali treatment, biasanya setelah beberapa kali treatment baru kita bisa mungkin hasil yang signifikan yang kita dapatkan setelah beberapa kali treatment. Berarti tetap harus dikontrol lagi dok ya. Betul. Ada yang tanya lagi dong dari TikTok dengan Kak Vicky Natalia, untuk menghilangkan flek hitam di bawah mata biar bersih dan mulus pakai perawatan apa dok? Oke, mungkin bisa konsul dulu ya, apakah memang itu betul-betul flek atau di bawah mata itu sebenarnya ada pembuluh darah di situ. Karena sering sekali pasien yang merasa kantong matanya hitam itu disebabkan sebenarnya di situ karena di daerah situ tuh banyak pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kan kalau yang di permukaan itu warnanya agak sedikit kebiruan. Jadi kelihatan dari luar itu gelap, dikira flek, padahal sebenarnya itu bukan flek. Jadi sebaiknya dikonsulkan dulu dengan dokter kulit atau dokter estetika yang ada di klinik Estetika Avandi. Kalau ke Denpasar langsung aja ke sini. Kami lokasinya di Renon, di samping konsulat Jepang. Dengan Kak Izra Falcion. Kalau pakai krim dokter Avandi pertama purging nggak Pak? Sebenarnya kita tidak ada istilah purging ya. Jadi kita harapannya krim malam atau krim itu diharapkan malah untuk menekan jerawat. Jadi kita tidak ada istilah purging. Jadi kalau ya betul. Sebenarnya kalau purging itu bukan dari krim ya. Purging itu malah itu sebaiknya mungkin dari aktivitas, dari debu di luar. Jadi dia malah berjerawat gitu. Jadi bukan karena krim. Dokter, ada yang nanya lagi nih, untuk treatment bisa menghilangkan bibit kutil di muka dan leher apa ya dok?
Kutil kalau agak besar mungkin kita pakai electrocutter ya. Jadi bukan pakai laser yang ini, tapi kita pakai electrocutter. Jadi kita potong dengan mesin namanya electrocutter. Jadi beda treatment lagi dok ya kalau pakai itu. Beda. Kan kutil beda lagi ya. Kutil kan bukan cekung tapi dia timbul. Kalau kulit kering bersisik itu diapain ya? Kulit kering bersisik mungkin bisa facial, bisa kita facial, moisturizer, dimaskerin, tapi bisa di Pico juga bisa, siapa tahu keringnya karena kolagennya kurang. Ya dok. Betul. Nanti pakai produk ini juga bisa bantu kok. Ini banyak yang nanya ini di TikTok. Tapi Natalia, untuk treatment sendiri pencerahan itu bagusnya pakai pemula treatment apa dok yang cocok? Kita ada dua ya untuk treatment untuk mencerahkan tuh ada dibagi menjadi dua. Kita ada office treatment. Office treatment itu datang ke klinik, ada treatment di klinik, dan ada home treatment. Jadi nggak bisa hanya salah satu aja. Misalnya hanya office treatment aja, tapi sehari-hari kita tidak rawat. Jadi cuma sesekali sebulan datang, sehari enggak, tiap harinya enggak gitu, nggak bisa juga. Jadi sesuai harapan aja. Kalau memang harapannya agak tinggi kasarnya dalam tanda kutip misalnya pinginnya gini pinginnya gitu, jadi ya memang harus ada effort lebih juga gitu. Jadi kita kombinasi antara treatment yang di klinik dan juga treatment harian juga bisa kalian dapetin di klinik estetika Fandi. Kayaknya yang tadi ya dok, hilangin kutil dengan dokter bisa dok. Kalau sudah hilang apakah tumbuh lagi? Kalau misalnya kutilnya penyebabnya apa dulu? Ada kutil yang karena virus, ada kutil karena penuaan dan matahari. Jadi kalau kutil kalian karena matahari, ya tentu saja bisa. Selama kalian terpapar matahari yang banyak, akan tumbuh lagi. Ya, jadi memang bakatnya tumbuh kutil yang karena matahari. Bisa juga karena penuaan, bisa juga karena genetika. Misalnya orang tuanya seperti itu, anaknya ada kesempatan lebih besar untuk timbul kutil gitu. Kliniknya di mana ya Pak? Kita di Renang Denpasar Pak. Di Renang Denpasar Bali. Nanti bisa kita cek di DM ya. Di Bandung buka klinik nggak dok? Bandung belum Pak, di Cirebon baru ada. Dok, jarak setelah peeling acne ke skin booster DNA salmon berapa minggu? Peeling acne Skin booster DNA salmon bisa berapa minggu? sebenarnya pada hari yang sama bisa. Hari yang sama bisa ya. Jadi dikerjain sekalian bisa. Kalau kerjaan sekalian bisa nggak nolak, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kakak mau ada jarak berapa dok? Kapan aja bisa ya dok ya? Bisa aja ya, karena pada saat hari yang sama pun bisa, jadi kapan aja bisa. Nggak ada perlu jarak signifikan. Oke, yuk yang mau nanya boleh ditunggu. Ini cabang di Kota Bandung. Oh Pak, kalau di Bandung belum ada Pak, adanya di Cirebon. Ketika Dokter Afandi ada di Cirebon, kakak bisa klik di Google alamatnya. Itu kayaknya dekat dengan Bandung kali ya. Kalau saya Bandung ke Jakarta lebih dekat, bisa di Jakarta banyak Pak cabangnya. Coba ada yang nanya lagi Lala and Shop. Waktu saya dilihat banyak padahal pakai kerudung dok, walau sering naik motor. Usia saya 35 tahun. Ya, jadi matahari itu bisa nembus kerudung ya. Jadi matahari itu bisa menembus pakaian. Jadi pastikan kalau mau berangkat, apalagi naik motor dan mungkin dalam jangka waktu lama, jauh, pakai sunscreen, sunscreennya sampai ke batas, mungkin batas di atas dada gitu ya. Jadi ya memang matahari bisa nembus pakaian walaupun pakai kerudung. Gitu. Bisa Pak, bisa nembus Kak walaupun pakai kerudung. Ini ada dari Kak Nola. Dok, kalau dirawat tipe nodul pakai treatment apa aja yang bagus? Tipe nodulnya ada infeksi apa enggak? Kita lihat dulu ya. Tipe nodul bisa kita injeksi untuk jerawat nodul. Bisa juga kita peeling juga bisa, pakai krim juga bisa. Bandung kenapa? Nanti ya Kak. Ini dengan Flowers is my name.
Dok, kalau Pico laser apakah cocok untuk bekas jerawat? Seperti yang tadi udah kita diskusikan, bekas jerawatnya apa dulu? Hitam, merah, atau bolong. Jadi Pico ini bisa untuk semua ya, mau merah, hitam, atau bolong. Tapi kita paling efektif untuk dia yang bekas hitam. Habis itu kemudian untuk bolong juga. Kalau kemerahan bisa, tapi perlu proses agak lebih panjang. Ini nanya nih, Fitri Arianti, Kak Fitri Arianti nanyanya, dok pengen ngilangin fat gimana dok? Flat bisa dengan Pico ya, bisa pakai Pico bisa pakai peeling bisa, treatment dengan krim harian juga bisa. Kombinasi lebih bagus. Oke, ada lagi yang nanya. Dok, ada yang mau nanya lagi nih, kalau untuk paket skincare untuk wajah flat, keriput, juga kusam, ada nggak sih dok? Ada, datang aja ke klinik estetika Fandi terdekat. Ada krim untuk keluhan-keluhan tersebut. Untuk Kak Fitri, pengen di krimnya di mana? Untuk pembelian krimnya bisa langsung datang ke klinik estetika Dr. Avandi ya dok ya. Betul, konsul dulu jangan lupa. Jadi kita tentuin mana nih yang cocok, apakah jenis kulit mana yang cocok. Gitu. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi sama dokter kita hari ini dengan dokter Uta. Ada yang nanya, rumahku jauh dok, kalau misalkan rumahnya jauh tidak bisa datang ke klinik, bisa konsultasi online dok ya. Untuk konsultasi online bisa Betul. di website kita klinikestetika.com. Dok, ada yang mau nanya nih, kalau pakai derma roller, step-stepnya gimana ya dok? Dermalora sebaiknya tidak dikerjakan sendiri ya, sebaiknya dilakukan oleh profesional, oleh dokter yang ahli, karena dermalora ini banyak resiko yang mungkin terjadi, misalnya malah jadi bopeng tambah parah, bisa scarring tambah parah. Jadi kan intinya misalnya, oh aku mau dermalora karena aku bolong. Nah jadi sebenarnya dermalora kan sebenarnya membuat bolong ya. Nah malah kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar malah bisa tambah bolong dan membuat bolong baru atau bisa menyebabkan jadinya hiperpigmentasi juga bisa. Jadi, wih malah nambah masalah. Jadi sebaiknya datang aja ke klinik terdekat biar dikerjakan oleh dokter profesional. Dok, di wajah saya ada bintik coklat kecil timbul. Apakah itu flat dok? Dan treatment cocoknya apa ya dok? Kalau timbul sepertinya bukan flek ya, karena flek itu dia flat. Kalau dia timbul berarti kemungkinan hal lain, itu harus dicek ya. Kalau untuk hal lain langsung dicek aja kakak. Kalau misalnya kakaknya di kota mana, nanti bisa cari cabang terdekat di kotanya kakak aja ya, jadi bisa dilihat langsung. Sebenarnya bisa beli online nggak bisa kak, nanti bisa pakai websitenya kita www.klinikestetika.com, nanti sana bisa beli online. Dok, ada downtime-nya nggak setelah Biko? Berapa lama dok? Udah bisa dijawab dok ya. Tadi udah dijawab, kalaupun misalnya untuk rejuve dia akan sedikit kemerahan, tapi downtime-nya paling 1 hari ya. Kalau scar mungkin dia kita tembaknya lebih agresif, mungkin 1 sampai 2 hari. Bahkan pada beberapa orang pun nggak ada downtime sama sekali. Jadi kayak cuman mungkin sejam merah, habis itu udah. Jangan pakai web dong, dong pakai WA. Kalau untuk ke klinik pakai website dulu kak. Kita kalau konsul WA belum. Kecuali memang pasiennya udah pernah datang ke klinik ya. Ya, jadi kita udah ada record, udah ada catatannya. Pasiennya ada rekam medisnya, mungkin bisa nanti dengan admin klinik ke WA. Kalau datang ke klinik berapa jasa dokternya, untuk harganya, untuk apa namanya biaya konsultasi, nanti saja ini aja langsung ya, DM aja langsung ya kak. Itu kami yang nanya ya. Iya, ada yang nanya nggak? Oke, kita masih buka kesempatan untuk nanya. Kira-kira filmnya seperti berapa? Biasanya ditentukan dari kebutuhannya kak, kebutuhan pasien, terus kemudian masalah kulitnya ya dok ya. Betul. Jadi harganya mulai dari 600 sampai 800 ribu ada kok. Tapi nggak jelas juga.
free konsul loh. Oke. Mbak ada syuting nggak Mbak? Ada moisturizer? Ada di belakangnya dok, ada sama langsung dengan sandal. Oke, jadi untuk tadi kita udah mengerjakan laser untuk acne, scar acne dan juga rejuvenation. Sekarang kita akan mengaplikasikan shooting cream dan juga sunscreen. Daerah Cirebon ada nggak kliniknya? Ada Pak, di Cirebon ada klinik estetika Dr. Afandi, cabang Cirebon, bisa klik di Google Maps boleh. Kagana Pri? Enggak loh. Enggak ya? Oke. Jadi setelah tindakan, kalau di klinik estetika langsung diberikan krim sunscreen-nya. Jadi kamu setelah ini keluar bisa aman karena sudah terlindungi kulitnya, tidak dibiarkan tanpa krim. Ini udah sudah dokter Uta, dokter SPK Kakak. Kalau di klinik estetika ada dokter SPK-nya dan juga dokter umum estetika. Dok, kebetulan ada nanya lagi nih untuk bopeng dan kemerahan bisa kah? Bisa, untuk bopeng bisa. Habis itu kemerahan bekas jerawat maksudnya bisa. Cuman kalau kemerahan bekas jerawat dia agak lebih susah ya dibanding yang hitam ya. Jadi ada 2 kali krim dok ya yang diolesi. Betul. Ada sunscreen dan juga ada moisturizer. Bukan sulit Kak. Ini bukan Sule, Kak. Ini Kagana bukan Sule. Bukan Ya, sulit Kak, ini kembali sulitnya nggak kembali Kak. Ini Kak, Kak. Kagana. Oke, sudah. Di malam ada. Oke, Sudah dok. sudah ya. Kita tutup sesi hari ini. Kaganenya sudah kita lakukan treatment tadi untuk scar acne dan juga rejuvenation menggunakan alat mesin Pico Laser. Alat mesin Pico Laser kita adalah salah satu yang paling canggih, jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke klinik estetika Avandi untuk dilakukan treatment. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, saya Dr. Uta, spesialis kulit dan kelamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat perhatiannya dan sampai jumpa di live demo atau skin talk lainnya. Bye-bye.